Macet sekali. Iya sama sih juga dari macet. Maaf agak telat dikit tadi ya. Ada yang diambil? Ada Bu. Siapa? Seldi. Seldi. Kenapa dia? Sakit Bu. Sakit. Oke deh. Kalau misalnya ada halangan, paling tidak ada pemberitahuan, ya. Oke. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa. Boleh satu orang? Marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih buat Seldi. terima kasih buat hari ini Ibu akan tolong nyalain. Ibu akan membawa materi judulnya baik anak-anak. Hari ini Ibu akan membawa materi yang topiknya tentang motivasi belajar siswa. Yang di sini ada yang tahu tentang pengertian dari motivasi siswa? Tidak tahu Bu. Masa tidak pernah dengar? Tapi pernah Tadi dengar pernah ya? dengar. Tapi tidak pengertiannya ya. Iya Bu. Jadi buat menjelaskan pengertiannya. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerakkan di dalam diri mahasiswa yang menimbulkan kegiatan belajar atau proses pembelajaran yang menjamin kelangsungan dan memberikan arah kepada kegiatan belajar sehingga tujuan yang diinginkan oleh subjek belajar dapat tercapai dengan baik. Jadi ini pengertian dari Mas-nya. Sampai di sini udah tahu kan pengertiannya? Ini pendapat si Mas ini. Ya. Di dalam motivasi belajar siswa ini terdapat jenis-jenisnya. Saya minta satu orang baca yang nomor 1. Saya yang ini kakak yang baju hitam boleh baca yang nomor 1. Itu jenis-jenisnya. Jenis-jenis motivasi belajar. Motivasi belajar intrinsik adalah motivasi yang berasal dari diri siswa sendiri untuk belajar. Motivasi ini bisa dipengaruhi oleh keinginan siswa untuk mencapai suatu tujuan tertentu, misalnya berprestasi, masuk sekolah favorit, membanggakan orang tua dan sebagainya. Terima kasih ya. Jadi motivasi belajar intrinsik berarti berasal dari diri kita sendiri ya. Yang kedua, motivasi belajar ekstrinsik. Pengertiannya, motivasi yang berasal dari luar. Jadi motivasi ini berasal dari luar. Misalnya berasal dari lingkungan kita. Contohnya seperti iming-iming bagian dari orang tua jika berprestasi, mengikuti saran atau nasihat dari guru, dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi ini jenis-jenisnya. Kemudian sarannya. Jadi ada juga sarannya untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang pertama, menggunakan metode pembelajaran yang tepat. Di bagian ini, jika siswa sudah mulai bosan dengan materi yang disampaikan,
Jadi bapak atau ibu guru bisa mengubah metode yang lain, misalnya diskusi kelompok, terus kemudian tanya jawab, begitu ya. Kemudian yang kedua, menjadikan siswa sebagai peserta didik yang aktif. Masuk kelihatan? Bagian ini membuat siswa menjadi aktif di kelas. Keaktifan siswa bisa mendorong dirinya untuk terus belajar dan semangat dalam memecahkan suatu permasalahan. Kemudian memanfaatkan media seoptimal mungkin. Bapak atau ibu guru bisa memanfaatkan media sebagai salah satu cara motivasi belajar siswa. Kemudian mengadakan evaluasi secara berkala. Evaluasi ini adalah salah satu cara guru untuk mengukur kompetisi siswa. Melalui evaluasi, bapak atau ibu guru bisa mengukur keefektifan pembelajaran yang dilakukan. Jadi ya. Kemudian yang terakhir, daripada judul saya itu kakak yang paling makan yang derma akan ujian. Dermawan akan ujian. Ujian merupakan ucapan yang biasa memberikan sentuhan positif secara verbal. Melalui pujian, seseorang akan merasa dihargai. Begitu juga dengan para peserta didik. Udah. Makasih Bu ya. Ibu, makasih Kak ya. Ya, Bu. Kakak siapa namanya? Selfie. Dan jadi anak-anak itu tadi materi tentang motivasi belajarnya. Semoga dengan mendapat materi kayak ini, adik-adik bisa mengubah cara belajarnya, cara mengetahui bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar adik-adik. Sampai di sini udah ngerti kan? Oke. Ada yang bertanya? Tidak ada. Oke. Sekarang ibu minta buat kelompoknya 2 orang. Ya. Biar kayak gitu. Ibu minta adik-adik cari buat pertanyaan, kemudian cari juga jawabannya. Cari sendiri, jawab sendiri kayak gitu. Ngerti kan maksud aku? Berarti kayak ujian gitu, kayak ujian. Ya kayak gitu dah. Cari sendiri pertanyaannya. Cari sendiri juga jawabannya. Nanti dibacain satu persatu. Bisa? Bisa. Bebas ya? Iya bebas. 2 aja ya. 2 pertanyaan. Bisa kan? Bisa. Oke, ibu kasih bapak. Oke, ada yang bilang ini ibu. Di sini ada yang jawab tinggal. Ada tinggal di mana? Apa? Tinggal di mana?
Udah. Udah semua nih. Presentasinya di depan Bu. Iya boleh. Yuk satu orang. Satu-satu ya. Satu-satu. Betul. Tadi. Oh saya kan iya kayak gitu. Saya yang maju ya. Kayak gitu dong. Yuk. Baik, terima kasih teman-teman. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama itu adalah pertanyaannya, bagaimana cara memotivasi siswa yang minat belajar naik turun? Jawabannya, yang pertama itu meningkatkan kualitas guru. Yang kedua, memaksimalkan fasilitas pembelajaran. Yang ketiga, pilih metode pembelajaran yang tepat. Yang keempat, memanfaatkan media belajar. Yang kelima, lakukan evaluasi pembelajaran. Terus yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi motivasi belajar siswa? Faktornya yang pertama, cita-cita atau aspirasi siswa. 2, kemauan siswa. 3, kondisi siswa. 4, kondisi lingkungan. 5, unsur-unsur dinamis dalam belajar. Mungkin itu aja dari kami. Tepuk tangan dua untuk terima kasih dulu. Sekarang apa penyebab menurunkan motivasi belajar? Penyebabnya saya menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab siswa mengalami penurunan motivasi dalam belajar adalah menurunkan minat, sikap siswa, dan aspek personality pada diri siswa. Faktor lain yang juga mempengaruhi antara lingkungan keluarga, lingkungan sosial, dan lingkungan sekolah. Bagaimana cara Anda menumbuhkan motivasi siswa agar daya saing dan saling belajar? Yang satu, Sari suaranya boleh? yang pertama tingkatkan kualitas guru. Yang kedua, maksimalkan fasilitas pembelajaran. Yang ketiga, pilihan metode pembelajaran yang tepat. Itu aja. Terima kasih. Kita juga itu tadi banyak ya materinya. Masih banyak juga materi-materi lain. Boleh cari video, manfaatin teknologi kan. Jangan hanya scroll TikTok dulu. Coba sekali-sekali buka ini cari materi deh. Ya. Kalau saya lihat dari pembacaan adik kayaknya udah mulai capek gitu, ngantuk kan. Ada kayak gini kakinya, kayak main HP banyak sekali. Oh belum makan? Kenapa belum makan? Nggak ada nasi. Ya? Nggak ada nasi. Pulang beli jajan. Nggak ada nasi. Nanti itu terakhir ya. Ore. Sekarang ibu akan kasih permainan. Boleh adik-adik berdiri. Jadi permainannya adalah harus konsentrasi ya. Nanti yang nggak konsentrasi pasti salah ya buatnya. Permainannya adalah ikutin apa yang ibu katakan. Ya, ngerti ya sebenarnya.
sampah? 4 tong sampah. Berapa jumlahnya? Salah, berarti ada semua nggak konsentrasi. Tadi kan ibu bilang ikutin apa yang saya katakan. Kalau ibu bilang berapa jumlahnya, berarti ada juga. Jangan fokus nih. Dan kamu yang penting ketawa nih. Ada fokus nih. Ujiannya kapan? Tanggal 3 tuh. 3 ya? Udah bayar semua ujian? Belum. Udah. Siapa yang belum? Nanti dibayarin ya. Tapi nggak ada benda kan? Iya sih, kalau dari dulu ini sebentar, tapi mungkin karena COVID sampai sekarang belum. Jadi adik-adik masih bebas. Ya, ini itu. Ibu kasih kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah motivasi belajar merupakan suatu energi psikologis yang dimiliki oleh siswa atau peserta didik yang digunakan sebagai pendorong, penggerak, dan pengarah perbuatan dalam suatu aktivitas pembelajaran yang menimbulkan perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi ini ya kesimpulan dari materi tadi. Sampai di sini udah ngerti kan? Belum. Kalau misalnya adik-adik belum mengerti, boleh ditanyakannya. Gimana? Udah ngerti kan? Oke. Melihat jamnya juga, kayaknya mau pulang sekarang. Ya sebelum itu, ibu minta maaf kalau misalnya ada kata-kata ibu tadi yang menyinggung perasaan adik-adik sekitar ibu minta maaf ya. Ya, kalau misalnya ada yang menyinggung, ibu minta maaf. Karena di awal yang tadi kita berdua kita akhiri juga dengan berdoa ya. Yuk, silakan. Yuk, berdiri. Silakan. Mari kita siapkan untuk berdoa. Baru mulai. Doa selesai. Terima kasih buat adik Selvi ya. Ya, Bu. Dulu pertemuan kita kali ini ya. Mungkin minggu depan akan dimulai. Ibu nggak kasih tugas karena tadi kan cuma terima kasih waktunya. Semoga adik-adik hati-hati di jalan. Terus fokus gak boleh main HP, ya nyampe rumah dengan aman. Adik-adik bisa ke ruangan ini.
kasih Bu. Yuk.